Halo semuanya, nama aku Arya Vasco dan di film Catatan Si Boy ini aku berperan sebagai Jeffrey. Kalau Jeffrey itu, dia dulu di film pertamanya, di film tahun 1987 itu diperanin oleh Leroy Usmane. Yang aku tahu itu proyek film ini udah coba digarap oleh MD dan juga Dapur Film dan juga MVP sejak beberapa tahun yang lalu, tapi aku pergi casting untuk film ini tuh kalau nggak salah bulan Juni di tahun 2022, berarti tahun lalu. Dan itu juga sekitaran waktu di mana cast-cast yang lain juga ikut casting. Dan setelah casting session yang pertama itu aku dikabarin kalau nggak salah 2 atau 3 minggu setelah castingnya kalau aku dapat projectnya, dan setelah itu kita langsung intense reading dan acting workshop selama 1 bulan. Oh iya, tahu banget. Maksudnya kan mereka juga PH-nya itu nggak nyembunyiin judulnya apa ya. Jadi dari awal juga sebelum pergi ke ruangan casting tuh mereka cerita kalau ini film reboot dari tahun 80-an. Aku langsung nebak Catatan Si Boy gitu. Apalagi PH yang bersangkutan juga, kita sebagai pemain di industri film pada tahu kalau MD ini mau ngegarap Catatan Si Boy. Udah. Tapi waktu itu jadi pas aku dapat proyeknya baru nonton gitu. Soalnya ya tahun 87 aku belum lahir ya, jadi nggak bisa nonton di bioskop zaman dulu. Tapi film Catatan Si Boy ini udah ditayangin di beberapa OTT berkali-kali. Jadi aku sempat waktu itu nontonnya di salah satu aplikasi OTT lah. Kesannya, aku orangnya jarang nonton film tahun segitu, tahun 80-an, tapi di film itu aspek Jakarta atau Indonesianya kelihatan banget, dan culture nongkrong itu seperti apa, atau enggak kehidupan masyarakat di Jakarta waktu itu seperti apa. Dan memang kehidupan Boy beda ya daripada general public, tapi aku suka ngelihatnya. Jadi aku ngelihat Jakarta di tahun itu seperti apa, itu seru ngelihatnya gitu. Ya, jadi pastinya kita nggak bisa nge-remake total. Jadi ada unsur-unsur Jakarta atau Indonesia yang tahun sekarang yang kita harus terapin di film ini gitu. Jalur ceritanya sama, karakter-karakternya sama, tapi dibungkus dengan Indonesia yang masa kekinian gitu. Jadi kebetulan di karir aku 2 kali meranin peran antagonis, dan keduanya itu buat production house MD, dua-duanya. Meranin peran antagonis ya pastinya semua orang kan ada sifat baiknya atau ada sifat buruknya. Jadi aku ngepelajarin diri aku sendiri, aspek-aspek mana sih yang cocok sama karakter Jeffrey gitu. Jadi aku narik dari diri aku, dan juga aku pelajarin juga orang-orang yang karakteristiknya kayak gitu tuh behaviornya seperti apa gitu. Kayak misalnya kalau Jeffrey ini kan dia egonya sangat tinggi, terus dia juga kalau misalnya mau sesuatu dia harus dapat, dan juga gampang marah lah, gampang kepancing. Dan aku belum nonton filmnya, tapi semoga kelihatan di layar kalau aku sukses ngelakuin itu gitu. Iya, scene itu panjang sih, jadi semoga nggak bisa ceritain, tapi jadi di trailer kan kelihatan kalau itu si Boy-nya digebukin di basement, dan itu sekongkolannya si Jeffrey. Mungkin nggak temen juga, tapi bayarannya si Jeffrey, karena Jeffrey sebagai seseorang yang seperti itu nggak mungkin punya banyak teman, ya kan. Jadi teman-teman bayarannya lah. Lucu ya, karena maksudnya itu kejadian kan satu kejadian dan langsung viral, dan lucunya lagi itu orang-orang yang bersangkutan orang-orang yang penting gitu di pemerintahan di Indonesia. Kalau misalnya itu terjadi di kota lain, siapa tahu nggak ada yang liput juga, dan itu juga mulai viral karena ada videonya. Tapi menurut aku sendiri
Jakarta nggak kayak gitu kok. Jadi aku ngebaca semua temen aku nggak ada yang kayak gitu. Jadi mungkin ini cuma 1 dari 1.000 atau 10.000 orang yang seperti itu. Ya kelihatan banget karakteristiknya ada yang mirip tuh. Kayak misalnya egonya sangat tinggi dan juga amarahnya luar biasa dan nggak mau stop. Padahal seharusnya orang tuh tahu batas lah. Gitu. Dan jelas-jelas kalau yang MD itu nggak tahu batas. Iya, jadi kayak semua film catatan si Boy ada konklusinya ya. Jadi kita ada di akhir itu ada penutupnya lah. Kalau misalnya yang buruk tuh nggak akan seterusnya buruk kalau mereka udah belajar di tempat gitu. Atau dari mistakes mereka belajar itu udah luar biasa. Aku belajarnya untuk nggak menjadi orang yang seperti itu. Tapi yang aku pelajarin, balik ke pertanyaan yang pertama itu, mungkin Jeffrey itu pinter nge-keep relationship sama orang tuanya si pasangan gitu. Jadi aku di depan mamanya si Vera yang diperanin oleh Alisa itu kelihatannya kayak golden boy gitu. Padahal rada busuk dikit. Aku tuh sering dapat stereotype cast, jadi diperanin di peran-peran yang karakternya rada mirip. Tapi jadi apapun yang beda aja aku udah lumayan senang. Aku tuh kalau misalnya ngambil project, aku 2 hal yang paling penting untuk aku ambil project itu adalah skripnya dan juga direkturnya siapa gitu. Kalau dari skripnya karakter aku kelihatan kalau ada detak jantungnya, ada nyawanya, aku ambil dan itu biasanya peran-peran yang karakternya kuat gitu. Jadi nggak basic, jadi ada misalnya aku nanya ke PH-nya atau ke sutradaranya background-nya ini karakter seperti apa, kalau mereka misalnya bisa ngejelasin, aku udah lumayan suka dan dari situ aku bisa ngegali lebih dalam lagi gitu. Nggak terlalu sih. Aku orangnya lumayan gampang sama orang, aku lumayan gampang connect sama orang, jadi nggak pernah jadi masalah. Connect banget. Aku udah pernah satu project sama Angga sebelumnya, tapi Angga ini orang yang gampang berteman dan juga sangat baik. Maksudnya very humble dan juga baik, jadi nggak susah lah kerja bareng sama Angga. Di Indonesia ya? Di Indonesia mungkin Ai Albar. Dari dulu ngefans aja suka sama karya-karyanya dan aku ngelihat kalau Ai Albar ini setiap kali acting peran-perannya selalu solid dan kelihatan kalau dia itu naruh background di masing-masing karakter tebal. Kalau meranin peran sama pasangan hidup di real life, di nyata, menurut aku rada berat. Nah, kalau mungkin ini beda-beda ya, kalau misalnya itu buat diri aku sendiri rada susah. Kalau misalnya gampang buat orang lain ya, menurut aku mata tuh nggak bisa bohong ya, jadi mungkin aku experience-nya kurang untuk meranin sesuatu sama pasangan aku gitu. Lebih ke mungkin gugup atau apa nggak tahu, dari mata kelihatan biasanya gitu, nggak bisa bohong. Komedi dari kalau diceritain sama teman-teman atau yang orang-orang satu industri, komedi itu aslinya susah banget malah buat diperanin. Karena susah banget untuk mungkin apa yang menurut kita lucu nggak lucu buat orang lain kan.